Mbak Yuli kowe telat. Mbak Yuli kowe iso, kowe ora nakal, kowe hanya sekedar pelampiasan. Nah, aku kan terjun karena kan saya butuh uang. Kalau saya kan hanya sabar istilahnya, maaf. Dari situ saya melihat Allah luar biasa. Sedangkan saya di tempat lingkup gereja saya, orang memandang Yuli neh, kakian polah neh. Akhirnya saya kok hina ya Yuli di depan orang-orang. Maaf, satu iman. Orang memandang saya separuh. Nggak bisa menerima saya. Ya Yuli neh, kakian polah neh. Image negatif yang ada. Saya capek. Saya kapan dinilai baik? Sedangkan saya juga wanita yang benar-benar butuh seorang yang bisa membuat saya kuat. Lelang dakwah, lukisan Sweet Orange, karya Meru Sandia, pelukis Indonesia yang diundang langsung oleh Raja Salman, dilelang dengan harga terbaik yang dananya 100% akan kami gunakan untuk pembangunan Masjid Terpadu Hagia Sophia, Kota Malang. Lukisan Sweet Orange ini dilelang dengan harga 25 juta saja. Untuk muhsinin yang lebih dahulu menghubungi kami. Dan berdirilah benteng yang sederhana awal untuk mengabarkan kebenaran rahmatan lil alamin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tu Juliani. Rumah saya asli saya Nambangan Lor, Jalan Manyar. Asli saya di situ. Terus ini kebetulan tinggal di Sidoarjo. Saya punya banyak masalah, Pak. Sebenarnya sampai saya pernah mengalami namanya depresi. Terlalu banyak masalah. Saya punya penyakit jantung, asam lambung akut, kronis sampai luka, darah tinggi, vertigo, yang itu membuat saya harus benar-benar, dokter bilang saya harus rujuk ke psikiater. Karena saya sering nangis sendiri. Rumah tangga saya yang saya bina 22 tahun serasa membuat saya hancur. Saya maaf dari perut ibu Nasrani, Mbah Ti, Mbah Kong Nasrani, keluarga besar saya Nasrani semua. Saya sendiri pengalaman guru sekolah minggu 17 tahun. Saya menyanyi, singer di gereja, Ustaz. Choir, setiap kegiatan yang saya lakukan di gereja membuat keluarga besar saya bangga. Yuli tampil, tapi di balik itu borok rumah tangga saya terbuka pelan-pelan. Saya dengan bapaknya punya hubungan yang kurang bagus, Pak, karena bapaknya di Pacitan, saya di Madiun. Perselisihan sering akhirnya membuat kita bertengkar, yang dari awalnya kecil melebar, yang ujungnya akhirnya membuat suatu perselingkuhan. Ya. Suami saya selalu memandang saya rendah, karena memang saya pernah, Ustaz, melakukan suatu kesalahan. Saya dihina suami saya, mungkin wong wedok kok elek, ora iso ayu. Aku boleh-boleh kok delok wajah elek. Saya berpikir, oh berarti jaluk aku ayu. Oke, saya cantik. Maaf, saya perawatan ke salon, diriwangi utang, nyuruh saya Ustaz. Dipandang saya cantik. Ternyata ada teman satu pekerjaan yang suka sama saya. Terjalinlah suatu, maaf Ustaz, perselingkuhan. Suami saya tahu. Dia akhirnya membuat suatu pernyataan di tempat saya kerja dengan teman saya itu untuk tidak mengulangi lagi perselingkuhan di depan bos saya, di depan teman-teman. Suami saya seperti itu sampai teman saya laki-laki keluar karena kan malu. Kalau saya harus bekerja, kenapa? Karena kan saya, kalau suami saya marah, uang belanja dikurangi. Pernah saya minta ke beliau, Mas gaji nih, lalu kan dia kerja. Dari situ saya berpikir, oke, saya akan cari uang sendiri. Maaf, dengan cara apapun supaya saya punya uang. Soalnya gaji dari suami ngepres, sedangkan anak-anak kan tidak mungkin. Saya, oh ibu ganti duit, ibu gimana tetap saya namanya ibu, berusaha untuk anak ada. Kita saya melakukan sesuatu yang kurang bagus, Ustaz.
Karena itu tadi, aku pengen dilem ayu, nanti kan saya butuh uang untuk perawatan. Ketahuan suami saya lagi. Di depan anak-anak saya. Orang tua saya sampai, aku gak bisa aku ngatasi Yuli rumah tangganya bobrok. Yes, aku bingung aku. Sepenting anaknya, dia putuku tahu apa nih. Kalau ada masalah, bapaknya tuh selalu bilang, ibumu matanya kalau nalon. Nanti membuat doktrin ke anak-anak. Saya tuh seperti ini. Diserang terus. Di pekerjaan juga sama. Kebetulan bapaknya dengan manajer saya itu satu teman. Jadi apa yang saya lakukan dilaporkan ke bapak anak-anak. Masalah pribadi dicampur dengan pekerjaan. Akhirnya pada suatu hari saya ketemu teman, dia tuh mantan istrinya sales saya. Maaf, tadi saya cerita ke Pak Slamet. Dia rumahnya Solo, dia datang ke Neo ke tempat kerja saya itu hanya bercerita, aku saiki wis mari, aku saiki wis ditemoni wong sing bener-bener gelem ngangkat aku dadi wong apik. Mbak Yuli kowe gong telat. Mbak Yuli kowe iso, wong kowe ora nakal, kowe hanya sekedar pelampiasan. Nah, aku kan terjun karena kan saya butuh uang. Kalau saya kan hanya sabar istilahnya, maaf. Dari situ saya melihat Allah luar biasa. Sedangkan saya di tempat lingkup gereja saya, orang memandang Yuli nih, kakian pola nih. Akhirnya saya kok hina ya Yuli di depan orang-orang. Maaf, satu iman. Orang memandang saya separuh, nggak bisa menerima saya. Ya Yulina, kakek pola nih, image negatif yang ada. Saya capek. Saya kapan dinilai baik? Sedangkan saya juga wanita yang benar-benar butuh seorang yang bisa membuat saya kuat. Bapaknya baik hari ini, besok kumat nih ngelong-ngelong nenek. Pernah saya tuh sampai teriak di jalan, dilok nih sepanjang jalan digonceng nih, dilolok nih. Saya keselan, saya diundat-undat. Sampai saya bilang, kanggo anakmu. Saya pernah bilang seperti itu. Kok ngelok-ngelok nih terus saya. Terus akhirnya ketemu teman saya itu, teman sekolah itu, saya istrinya mantan saya. Ya Allah, Allah cuma memandang saya, dia yang notabene pekerja, bisa berubah. Saya pengen, sebenarnya saya tuh dari dulu Ustadz pengen memeluk Muslim. Pernah saya dulu menjalin hubungan sama Muslim, sama bapak ibu nggak boleh, saya dibuang kalau saya menjalin hubungan dengan orang itu. Saya tuh kalau suka lihat ada tuh saya suka nangis. Terus kalau Idul Fitri takbir itu saya suka nangis gitu loh, enak didengar. Apalagi kalau kita ada masalah, nanti benar-benar itu istilahnya dinasa, hancur hati gitu loh. Saya pengen benar-benar saya tuh dipandang baik di depan keluarga, terutama di depan anak-anak yang saya sudah cacat. Masa sama saya kalau ibu anak yang saya keluarkan sendiri dari rahim saya. Ibu sampai saya pada sujud di depan anak-anak saya, ibu minta maaf ya, saya sujud di depan mereka. Apa yang salah gitu? Saya ditendang sama anak saya yang laki-laki. Ibu ya betul, saya ditendang. Saya sujud minta maaf. Saya salah. Saya pernah mengalami suatu hal yang kotor. Anak saya yang perempuan, basa-basi. Saya tuh nggak pernah dianggap baik gitu loh. Di gereja yang dulu itu juga enggak. Kakak saya aktivis gereja luar biasa. Kenapa saya nggak ditarik? Kenapa saya nggak diajak sama dia? Ayo bareng-bareng biang. Enggak, dia dengan komunitasnya sendiri. Saya berjalan sendirian. Orang memandang saya jijik di gereja itu, padahal kayak jijik orang memandang saya. Benar-benar saya tuh sama dokter jantung, akhirnya saya dikasih ke psikiater. Ternyata saya mengalami tekanan yang beban yang luar biasa. Tensi saya pernah 250/150, tapi saya tidak pingsan. Cuma saya merasakan panas tok badan, tapi saya tidak pingsan. Saya masih bisa bawa motor untuk ke rumah sakit, masuk UGD. Sampai perawatnya, yang sakit siapa mbak? Saya, di tensi 250.
Saya benar-benar bingung. Orang tua saya apalagi medang saya gak iso nggawe apa-apa. Seneng ngerepoti gitu aja. Apalagi setelah saya masuk Muslim, tambah berat beban saya. Adik saya pada sampai rumah nggak jilbab, ditukar tonggo-tonggo isin. Anak saya kalau marah nyangkut masa nanti saya sudah ke temen golek lanang aneh dilok nenek, terus saya bingung apa yang harus saya lakukan. Belum di tempat kerja manajer saya yang dulu teman gereja saya sekolah minggu, seakan-akan cari-cari kesalahan supaya saya bisa nggak betah kerja di situ. Padahal saya sudah 23 tahun di situ. Cari kesalahan yang biar supaya bos saya marah. Akhirnya kena. Kemarin saya sama bosnya dimarahi. Yang berbuat sopir saya, bosnya bilang ke saya, selama saya 23 tahun baru itu saya dimarahi. Gak suka kerja, terus saya metu. Padahal bos saya nggak pernah seperti itu. Saya langsung nangis. Loh, kok padahal yang bersalah kan sopir saya. Sedangkan saya mandornya sopir gitu kan, saya ngurusi keramik, saya ngurusi kendaraan, pajak. Noto keramik salah kan harusnya yang ditegur kan sopirnya, bukan saya yang ditegur. Kamu bisa berhenti, gak usah kerja kamu. Padahal saya 23 tahun gak pernah sama seperti itu. Saya hanya nangis karena saya masih butuh pekerjaan. Terus saya sholat, untung ada teman kerja yang masih mau menerima saya. Ayo mbak sholat bi aku, tak urui, tak ajari terono. Di saat doa itu saya benar-benar nuangis sampai sujud, sampai teman saya wis mbak, saya nuangis pol gitu loh. Pernah saya mau bunuh diri juga. Karena saya percuma, aku urip gak diajeni. Otol saya, isin karepku dhewe. Ibu saya, Rene mesti gak keruduk dicepot ya. Terus sabar itu khotbah, Tuhan memberkati kowe, Bu, sampun nggih. Sekarang saya Muslim kanggo kok gak wis Kristen. Yo gak sakit saya. Sedikit-sedikit ayo doa, ayo nang gereja. Setiap ketemu, kalau saya gak ke rumah orang tua dicari, tapi kalau ke rumah orang tua gak doa tuh Yul, gak memuji Tuhan. Itu selalu itu. Kadang sama wis Bu agak rumah mbahti aku walaupun nang gereja wae. Cukup sekian Ustaz. Maaf kalau saya tidak mengendalikan emosi. Mulai malam gitu. Ya. Tanggal berapa mulai malam? Saya Januari. Ada ya? dalam Januari ini ya? Iya. Ini. Tanggalnya masih ingat? Akhir bulan kelihatannya, akhir Januari. Anggap aja 31 Januari gitu. Iya. Gitu loh. Sertifikat Ada. di KUA. Ya, di KUA Banjarjo. Ya, taman. Alasan motivasi waktu itu masuk Islam. Ya, itu tadi cerita dari teman saya. Allah yang dulu aku apik loh mbak. Aku padahal rusak, profesiku reget. Allah masih bisa membawa saya yang lebih baik. Mbak Yuli iso. Mbak Yuli belum terlambat. Tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Aku wong rusak, wong nakal, ditemu wong genah, wong apik mbak. Mbak Yuli kan bukan profesi wong nakal. Karena Mbak Yuli tok butuh konco, kesepian istilahnya. Ayo mbak, bangkit. Mbak Yuli iso. Mbak Yuli mampu. Dari situ akhirnya saya diterima baik di kalangan kaum muslim. Tidak memandang Yuli sing dhisik. Tidak memandang Yuli sing nyuwun sewu orang genah. Yuli sekarang yang tertutup, yang saya nggak mau orang lihat flashback kembali ke belakang. Semuanya Yuli yang sekarang, yang baik menjelang mungkin tuh Allah ngasih saya umur berapa kan saya sudah siap. Saya siap masuk Islam, saya siap nanti saya dikubur secara Islam meskipun keluarga besar saya Nasrani. Adik saya kemarin ngelone anak saya di depan saya, Hizkia, tapi gak pengen kayak ibumu. Saya sakit, tapi saya cuma diam. Anak saya, kak, aku harus bapak Kristen. Itu di depan saya dipermalukan seperti itu. Apa yang bisa kami bantu? Saya pertama, saya pengen Ustaz, saya itu kayak semacam
kayak dicolke. Saya bingung apa yang harus saya lakukan. Sholat saya masih hanya daya ingat aja. Oke, kok gerakan ini. Oke, kok modelnya ini 3 rakaat, 4 rakaat. Nanti sambil saya hitungi. Saya hanya bisa baca Al-Fatihah itu aja. Kadang-kadang sih geradul. Ya, terus suami saya masih menganggap saya istrinya. Padahal saya sudah tidak ada nafkah dari beliau 1,5 tahun, 2 tahun. Tapi anak-anak masih sama bapaknya masih dikasih untuk makan, untuk biaya masih. Saya sudah tidak ada hubungan intens dengan bapaknya sekitar segitu 1 sampai 2 tahun. Dia pedoman, saya bojoku. Kenapa? Tercatat di negara masih istri saya. Tapi saya masih berhak atas diri Anda. Saya nggak mau. Bukan karena ada apa-apa, enggak. Kan sudah bukan muhrim saya dia. Saya menghargai dia. Sudah ada talak. Di Nasrani kan nggak ada, Pak. Ya, di Nasrani nggak ada. Nah, maksud saya begini. Pengajuan untuk Cerai. negeri. Saya kendala di biaya. Saya tuh pengen imam, Pak, yang bisa membawa saya baik gitu loh, Pak. Saya nggak pengen ingat-ingat yang pernah saya lakukan gitu loh, Pak. Saya pernah mau pergi, nggak tahu saya pergi kemana, kayak gak Medion gitu loh. Soalnya nama saya di Medion sudah nggak bagus istilahnya buat saya pribadi. Soalnya suami saya bilang, perumahan ini loh, kelakuanmu, kelakuan pola. Itu selalu didoktrin saya sama bapak anak-anak itu. Padahal tidak seperti itu. Sampai saya tanya ke Bu RT, Bu, maaf, apa saya jadi trending topik Bu di perumahan? Enggak, itu Mbak Yuli. Kok katanya bapak-bapak, katanya bapak anak-anak. Kok saya enggak, Mbak Yuli, sudahlah, itu bapak anak-anak. Cari pembenaran sendiri. Bishem Adonai Harahaman Harahum Hadahillah Ledonai Rabban Ha'alamin Harahaman Harahum Molech Yom Haddin أطخى عبديم وبقى مستيعين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali. Mungkin tadi sudah disampaikan kronologi dan mungkin pengalaman dari Ibu Dwi Juliani tadi. Mungkin nanti bisa kita tindak lanjuti bagaimana solusinya, karena memang mu'alaf itu ya tidak hanya di Nasoro menjadi muslim, namun juga dari muslim dari ke Nasoro juga mungkin banyak juga ya tekanan-tekanan dan sebagainya. Mungkin nanti dari teman-teman persyaratan Muhammadiyah khususnya di Madiun ini bisa memberikan solusi yang terbaik ya, khususnya penanganan berkaitan dengan penambahan daripada keimanan ya, tentunya dengan pendampingan. Yang kedua juga kaitannya dengan lingkungan ya, tentu di situ banyak sekali pengucilan, kemudian intimidasi dan sebagainya. Tentu ini perlu ada komunitas-komunitas yang bisa menguatkan, khususnya grup-grup ataupun perkumpulan-kumpulan, kajian-kajian yang dengan seperti itu nanti insya Allah teman-teman itu dari mu'alaf-mu'alaf ini tidak terasa asing. Dan tentu ini yang harus kita kuatkan di Madiun ini, terutama juga kaitannya dengan mungkin ke depan juga bisa memberikan penguatan ekonomi umat ya. Ini yang harus kita pikirkan juga ya. Kalau di tempat kerja juga tidak nyaman ya, tentu ini juga akan berpengaruh kepada biasanya ya, seperti hadis Nabi itu kan, kemiskinan itu pintu kekufuran. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi makanya ini juga penting untuk kita perkuat ya di ekonomi umat ini. Ya mungkin nanti ke depan khususnya di Persyaratan Muhammadiyah ini ya perlu membangun ekonomi ya, khususnya kaitannya dengan mewadahi teman-teman yang juga perlu bantuan kita
mungkin dari Lazis atau dari yang lain-lain bisa kita mewadahi dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya mungkin kaitannya dengan teman kita Bu Dwi Juliani ini, mungkin dari Ustadz Suyono atau yang lain-lain bisa memberikan masukan-masukan. Kemudian beberapa yang tadi sudah testimoni dari Ustadz Tungki kepada Bu Yuliani, satu hal yang ya mungkin miris juga terkait dengan permasalahan-permasalahan yang muncul manakala ada keinginan untuk bersyahadah. Dan ini hampir rata-rata kasus semacam ini terjadi manakala di keluarga yang merasa ini, betul Ustaz ya? Ya, maka insya Allah jadi kita dari Persyarikatan Muhammadiyah dan juga dari lembaga amal usahanya termasuk Lazismu itu adalah terkait penangani masalah yang penyiapan untuk finansial kebutuhan-kebutuhan dasar dari para mu'alaf, kemudian untuk advokasi terkait dengan penindasan, penekanan, kekerasan, insya Allah nanti akan kita backup dari kampus, kemudian juga terkait dengan peningkatan kualitas keilmuan nanti dipersadakan ada yang namanya majelis tabligh dan tarjih. Itu yang mungkin nanti juga bisa bersinergi dengan teman-teman yang mu'alaf untuk, karena betul yang disampaikan Ustadz tadi bahwasanya bersyahadat itu mudah dan yang lebih berat adalah pasca syahadat itulah yang memang kita harus betul-betul optimal, sama-sama optimal. Jadi tanggung jawab kita bersama itu yang lebih rumit memang di situ. Jadi kayak kasusnya Bu Yuliani kan luar biasa. Ternyata setelah syahadat itu kasusnya sangat heterogenitas, luar biasa, banyak yang menjadi masalah, sehingga perlu pendampingan, perlu advokasi, perlu penguatan, dan mungkin terjadi juga di jenengan juga. Maka kita harus siap mental. Manakala sudah keluar keluarga sudah tahu kan beda lagi acaranya. Maka jangan takutlah. Kalau kita sudah berniatan kuat untuk melampatkan diri, khususnya untuk ke akhirat, ya memang kita harus siap secara ideologis ini. Pantang menyerah, kemudian dengan tekanan apapun kita harus siap. Dan insya Allah teman-teman dari sini insya Allah akan kita backup lah sekuat tenaga, kemudian semampu yang ada, termasuk masalah yang muncul apapun, nah nanti kita backup sepenuhnya. Kemudian mungkin ke depan ini ya tentu ya kenyamanan Pak Yono, jadi kan dengan kenyamanan pekerja dan sebagainya, karena lingkungan itu akan mempengaruhi ya. Mempengaruhi ke arah ke sana lagi gitu. Makanya ini mungkin ke depan itu bisa kita komunikasikan dengan jaringan-jaringan yang ada di umat maupun yang ya, jadi Nusewu terkait dengan konsekuensi yang pahit itu kita hadapi aja dengan Nusewu, bersandar kepada kebesaran Allah, selesai semuanya. Dengan Allah tidak ada yang tidak mungkin semuanya. Dan paling bagus adalah ketika kita masih minim dari si pengetahuan, lakukanlah istighfar setiap hari, setiap waktu. Insya Allah Gusti Allah yang mengurai benang merah itu. Demikian. Yeah. Terima kasih Pak Selamat. Ya, mudah-mudahan nanti yang dibutuhkan oleh Bu Dwi Juliani, ya insya Allah nanti kita fasilitasi, termasuk juga tadi pendalaman tentang agama, nanti bisa nanti bisa komunikasi dengan Pak Selamat dan istrinya. Kemudian nanti kalau butuh lebih lagi, ya tentunya yang pertama hari Ahad di Islam Center ini terbuka. Jadi jam 6 sampai jam 7 itu insya Allah sudah rutin. Dari situ nanti banyak saudara, Bu. Nah, insya Allah banyak saudara. Kemudian kalau kajian-kajian pada maghrib juga banyak sekali di sini, setiap 2 hari sekali. Kemudian ba'da subuh juga banyak, ba'da subuh juga banyak. Monggo ya nanti bisa dikomunikasikan dengan kita semuanya.
bagaikan kain sutra lesungnya lesung bibirmu. Cantiknya kamu, cantiknya kamu, eloknya kamu, eloknya kamu. Semua yang ada padamu membuat aku jadi gelisah. Sampai aku terbangun dari mimpiku. Terpesona, aku terpesona memandang wajahmu yang manis. Terpesona, aku terpesona memandang wajahmu yang ayu. Bagaikan mutiara bola matamu, bola matamu. Bagaikan